Baik, seluruhnya siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati para bupati, wali kota, para wakil bupati, wakil wali kota, para ketua DPRD seprovinsi Jawa Barat, yang saya hormati seluruh jajaran pegawai pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh saudara sekretaris daerah dari sisi administrasi kepegawaian. Saya mengucapkan terima kasih pada hari ini, pagi hari ini, di minggu kedua Syawal 1447 Hijriah, kita bersama berkumpul untuk bersilaturahmi sebagai bentuk tradisi tahunan lebaran. Biasanya saya paham sejak saya dulu menjadi bupati di Provinsi Jawa Barat, pertama kali masuk kerja biasanya ada halal bihalal seprovinsi Jawa Barat dengan berbagai atributik kegiatan seremonial. Tetapi seiring dengan tuntutan kerja kita yang harus terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, saya lebih memilih sudahlah apel pagi yang mungkin saya memimpin apel setahun 2 kali. Karena saya hari ini menjadi gubernur pinggiran, bukan gubernur kantoran. Gubernur pinggiran adalah gubernur yang ada di pinggir kampung, gubernur yang ada di pinggir kali, gubernur ada di pinggir pantai, gubernur yang ada di pinggir jalan, di pinggir hutan, di seluruh pinggir-pinggir itu. Apa sih kepentingannya? Kepentingannya satu, Pak. Selama ini provinsi itu terlalu akademis. Selama ini provinsi itu terlalu imajinatif. Karena terlalu akademis, terlalu imajinatif, itu tidak sesuai dengan tuntutan publik yang semakin terbuka. Karena gubernur sampai saat ini masih dipilih oleh rakyat, maka gagasannya tidak boleh imajinatif. Tapi gagasannya harus real, karena dia dipilih oleh manusia yang membutuhkan pangan, membutuhkan perumahan, membutuhkan kesehatan, membutuhkan pendidikan, dan membutuhkan kebahagiaan. Nah, seluruh rangkaian itu harus ditempuh dengan cara-cara taktis. Cara taktis itu ada kalimat manajemen Sunda, jadi belajar manajemennya nggak usah jauh-jauh banget. Manajemen Sunda itu sederhana. Pokpekrak. Pokpekrak itu sebuah manajemen yang lebih mengutamakan pekerjaan daripada pembicaraan. Sebelum orang mengenal dunia yang disebut dengan vegetarian, kita sudah lala berubah dari dulu. Kita sudah jauh. Makanya orang yang ingin sehat itu sederhana. Laksanakan saja sebuah tradisi leluhur orang tuamu. Dia akan tumbuh hidupnya jadi sehat. Saya mengikuti tradisi ibu saya. Saya meninggal di usia 80-an. Ibu saya nggak ada satupun giginya yang copot. Bapak saya juga sama. Nah, ini ada bapak saya meninggal 92. Hidupnya sederhana. Saya lihat, perhatikan waktu saya kecil itu membatasi garam, tidak makan terasi. Bapak saya tidak minum kopi. Kemudian lebih memperbanyak yang dipepes dan dikukus dibanding digoreng. Dan jumlah makan pun nasi lebih sedikit dibanding anak-anaknya. Nah, mungkin karena tradisi anak-anaknya harus makan. Nah, kerangka itulah yang saya laksanakan hari ini. Karena pokpekrak, misalnya begini, Kepala Dinas Pariwisata. Dulu kalau ngomongin pariwisata, pasti diomongin sosialisasi pariwisata, kajian pariwisata. Pasti ngomonginnya itu aja, diomongin. Nah, di Sunda itu tujuan nggak pernah diomongin. Jadi di Sunda itu nggak pernah urang teh kudu syukur makmur, nggak pernah orang Sunda. Sunda itu cukup ngomong mikre, bari jeung tereureuk, gunung satantungan ayahanapeun mumuncangan. Kerjakan saja. Saya bikin contoh. Kapan sih saya ngomongin kita tingkatkan kunjungan wisata ke Jawa Barat? Saya tidak pernah. Yang saya lakukan cuma satu studi tur dilarang. Kenapa? Agar orang Jawa Barat itu tidak banyak uang keluar. Domestik aja di lingkungannya, di lokalnya. Yang kedua,
tidak bertentangan dengan prinsip pendidikan substansi, karena studi tour itu adalah nilai analisis pada lingkungan, dan bangsa kita ini, pendidikan kita ini yang paling parah. Kenapa? Studinya tidak dilakukan, dan saya katakan negara kalau ingin hancur, nyamankan anak mudanya, riangkan dalam setiap waktu, jadikanlah dia menjadi generasi pemalas, mudah frustasi, mudah putus asa, udah selesai sebentar. Sehingga apa sih yang saya pilih? Saya lebih memilih udah aja jalan dibagusin. Sudah aja bangunan yang menutupi pantai, bangunan yang menutupi jalan, bangunan yang menutupi perkebunan, bangunan kumuh di pinggir jalan itu ya dibersihkan saja. Cari jalan keluar untuk mereka para pedagangnya. Rubah aja kios yang terpal plastik itu menjadi kios yang bersifat, bahkan tuh apa enggak, yang bersifat estetik. Kita punya kok. Julang apa kita punya, injuk kita punya, tapi kita tidak mau itu digunakan menjadi ikonik kita. Rubah aja, itu berapa sih duitnya? Kemudian jalannya, drainasenya, ya bersihkan saja. Apa yang terjadi hari ini? Rakyat yang bicara. Siapa yang bercerita tentang hasil pembangunan? Bukan pegawai Pemprov kok. Saya jarang lihat pegawai Pemprov membuat postingan di media sosial menceritakan narasi pembangunan. Bukan, rakyat kecil, rakyat biasa. Siapa mereka? Hari ini bisa jadi mereka lagi cari uang juga. Mereka jadi TikToker, mereka jadi YouTuber. Tapi dengan memposting berbagai produk pembangunan Pemprov Jabar, penontonnya banyak, engagementnya tinggi, komennya banyak, mereka dapat duit. Jadi hari ini Pemda tidak ngeluarin duit untuk menceritakan keberhasilan pembangunan, tapi rakyat menceritakan pembangunan, rakyat dapat duit. Nah, apa yang kalian terlihat? Lebaran kemarin macet, macet, gagal? Enggak juga. Kenapa? Karena jumlah orang yang berkunjungnya meludak. Terus kemudian kita ada jalan. Sopir angkot diliburin, andong diliburin, tukang beca diliburin, dapat kehidupan. Lumayan saya lihat keluaran Pemprov Jabar 7,8 miliar. Kecil banget dibanding dana hibah selama ini. Ya nggak kemana-mana. Dinikmati, disyukuri. Kemudian ada distribusi keadilan merata. Biasanya hibah numpuk 1 miliar pada satu kelompok, satu lembaga. Ini 1 jutaan 1.000 orang. Setelah itu dia ngomong, setelah itu jadi doa. Pas lebaran mereka nggak kerja, dapat 1 juta. Anaknya beli baju, beli daging, multiplier efek ekonomi, multiplier efek. Banyak sekali yang dinikmati, tidak jadi apa dibangun. Nah, tahun depan ya tingkatkan aja, Pak, banyakin. Kemudian jumlahnya saya bilang nanti bila perlu supir angkot bukan hanya ini di pusat kota dimanapun liburin dong. Mereka penghasilannya sangat rendah. Tambah aja tahun depan 30 miliar, 40 miliar, 100 miliar, dan 50 miliar. Sudah pada lebaran ada ekonomi yang berputar. Mereka belanja kemana? Ke kaki lima. Mereka belanja kemana? Ke pasar tradisional. Uangnya muter. Nah, kerangka ini yang ingin terus didorong oleh saya. Kemudian dari seluruh rangkaian yang dilaksanakan kegiatan ini, implikasinya kemana? Ya ke pendapatan kabupaten kota. Kalau kunjungan wisata tinggi, orang masuk restoran makin banyak, nginep di hotel makin numpuk, makan di rumah makan makin banyak. Siapa yang untung dari sisi pendapatan saja? Ya kabupaten kota, pajak hotel itu provinsi kan nggak dapat. Tetapi kalau pajak kabupaten kotanya meningkat, kan enak, pembangunannya jadi cepat. Kalau pembangunannya jadi cepat, kemudian ekonomi masyarakat meningkat, kesejahteraan tinggi, siapa yang bagus? Ya provinsi. Keberhasilan kabupaten kota akan berdampak IPM naik, ya provinsi. Indeks kesehatan ekonomi naik, provinsi. Indeks kesehatan masyarakat naik, provinsi. Indeks pendidikan naik, ya provinsi yang kebagian. Provinsi itu sebenarnya menerima limpahan, maka tugasnya fasilitator. Karena fasilitator tetapi juga harus menjadi tauladan. Jangan giliran berhasil diaku oleh provinsi, kerjanya nggak mau, nggak bisa. Nah kemudian seluruh indeks ekonomi yang berkembang itu bukan kerja kita. Misalnya gini, harga bahan pokok menurun, itu karena keberhasilan operasi pasar provinsi, nggak ada kaitan, Pak. Karena
kita bikin pasar murah di sini, pasar murah di sini, nggak ada kaitan. Lu hitung penduduk Jawa Barat berapa, jumlah pasar berapa, emang pasar murah di dia mempengaruhi orang Pamanukan tuh, orang enggak. Itu terjadi karena apa? Suplainya baik. Kalau suplainya baik, maka harus punya produksi. Maka yang harus didorong apa? Siklus ekonomi. Gimana caranya para petani mendapat pasokan air yang cukup? Maka PSDA harus serius menangani bagaimana saluran air. Karena problem petani itu. Nah, kita harus hati-hati loh. Dalam 4 tahun ini saya memperhatikan kita dapat berkah alam. Kenapa? Tidak pernah ada kemarau panjang. Sehingga yang saya ini petani, saya nanam sekarang setahun 3 kali. Tapi di April ini kalau nanti kemaraunya panjang, saya paling 2. Ketika dari 3 2, maka ada penurunan produksi. Yang biasa 1 hektar itu panennya 4 ton. Jangan juga ngomong langsung hasil panennya 7 ton lah. Kalau Anda bukan petani. Dapat 7 ton tuh berat. Saya ngurus padi tiap hari berat. Nah, itu maka itu akan turun. Nah, antisipasinya bagaimana? Ya hari ini harus digerak. Apa problemnya? Problemnya adalah saluran air PSDA, kehilangan culture. Apa culture? Ulu-ulu mitra cai yang biasa ngurus air nungguin danau aliran sungai, makin sini makin nggak ada. Kenapa? Karena negaranya menggunakan standar pendidikan. Dulu wakar ulu-ulu mitra cai itu nggak sekolah SD, daekan, loba omong tadi seragam, macul, tiap malam keliling, sehingga nanti di manajemen itu harus sedikit yang nyuruh, banyak yang kerja. Sehingga ya saya ucapkan terima kasih. Kita tahu ada WFH, dan hari ini WFH yang dilaksanakan oleh Pemprov juga dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Tepuk tangan dong gitu. Nah, dari WFH ini kan ada WFH formal dan informal. Informal udah disebutkan ya. Dari WFH ini kita sudah melaksanakannya. Pertanyaannya adalah apakah WFH itu menurunkan produktivitas? Tidak. Kenapa? Produktivitas pembangunan di Jawa Barat meningkat. Buktinya tahun 2025 dari minus 628 miliar. Berarti kan produk. Anggaran terserah, berarti produk. Pertanggungjawaban dibuat dengan baik. Nah, yang kedua, efisien. Itu tagihan listrik saya lihat nurun, air nurun. WFH ini digemari oleh ibu-ibu. Karena bisa ngasuh anak di rumah, bisa beberes, kalau suami di rumah ada menemani. Tetapi tidak disukai oleh bapak-bapak. Saya tahu, sama mana lu alasan pergen. Kamu lupa majikan dua, menges alasan. Perempuan itu betah bersama suaminya. Laki-laki ternyata tidak betah lama-lama bersama istri. Ternyata bukan benar itu. Dan saya yakin dengan WFH ini, laki-laki yang punya selingkuhan ketahuan oleh istri. Saya yakin. Karena pasti di mana gelisah. Nanti saya umumin, saya mau Pak Sekda coba nanti nomor handphone SD itu perempuan-perempuan dan mau minta saya. Saya mau bikin WA pada semuanya, buat suami Anda tidak bekerja hari ini, mohon ada di rumah bersama Anda untuk beres-beres rumahnya. Kalau tidak ada pada jam itu berarti suami tidak dimungkinkan untuk punya yang lain, untuk itu pasang GPS di mobilnya. Jadi ya terakhir ya saya mengucapkan minta maaf pada semuanya, kan? Minta maaf karena saya memimpinnya berbeda. Kemudian ya sampai hari ini kita harus bersyukur loh. Kita tidak ada penurunan tunjangan kinerja. Di provinsi lain Bengkulu sudah nurun setengahnya. Kabupaten-kabupaten saya nanya tadi malam sudah mulai mempertimbangkan tahun depan itu nurun 30%. Karena uangnya sudah ada. Ya kita berupaya untuk tidak turun ya, dengan membuat berbagai simulasi, dan kemudian dengan meningkatkan pendapatan. Nah terakhir ini kebahagiaan bagi kita semua,
Kan andalan Jabar itu kan pajak kendaraan bermotor. Ini kita menarik terus mengalami peningkatan pendapatan, di tengah-tengah orang mengalami penurunan. Kenapa? Karena kepercayaan publik yang semakin meningkat. Tidak. Anda lihat nggak ada billboard nggak? Bayar pajak tidak. Ada campaign bayar pajak tidak. Yang ada adalah tiap hari saya bercerita tentang ini pembangunan duitnya untuk ini pembangunan duitnya ini, semua orang mengetahui dan kita naik terus. Di selama libur Idul Fitri ini kenaikannya 3 kali lipat dari tahun yang lalu. Kalau saya berani lagi memberikan stimulus pada yang nunggak 5 juta lagi, ini bisa meningkat lagi, tapi saya lagi mikir. Ini kalau saya kasih pengampunan yang 5 juta bisa berangsur, ini lagi bayar lagi, ini bisa meningkat lagi. Nah ini satu-satunya andalan. Pemprov nggak punya lagi pendapatan lain. Cuman ini andalan kita. Tetapi kita harus hati-hati. Kalau perang Amerika dengan Iran terus, akhirnya harga BBM di dalam negeri badannya harus naik dengan jumlah yang tinggi, dan kemudian pemerintah mengambil kebijakan mobil harus listrik semua dan itu bebas pajak. Ya sudah, provinsi nggak ada lagi sumber. Tetapi dari sisi transparansi dan keadilan pajak, kita membuktikan bahwa pembayaran pajak Provinsi Jawa Barat optionnya langsung masuk ke kas daerah kabupaten kota. Kita kan harus nunggu dulu setahun. Setelah nunggu pas waktu dibayarkan tidak dibayar, kita ke kabupaten hari ini masuk, detik ini langsung masuk. Jadi muter. Nah, ini tolong dikaji. Saya sudah ngomong kepala Bapenda, termasuk kabupaten. Maksud saya, kita ini jangan, walaupun di undang-undangnya saya tahu mobil pemerintah provinsi harus bayar, tahu. Tapi apakah kita tidak lucu? Lucunya bagaimana? Mobil dinas provinsi Jawa Barat bayar pajak ke kas provinsi Jawa Barat. Lucu. Sumber anggarannya adalah pendapatan daerah provinsi Jawa Barat. Rugi negara rugi. Di mana letak ruginya? Dipotong upah pungut yang 2,7 miliar lagi masuk ke kas. Ada upah pungut dulu. Kan jadi menurun uangnya. Saya bilang bisa nggak sih mobil provinsi pajaknya sudah otomatis misalnya, kemudian nggak usah lagi diantar bayar pajak, pajaknya otomatis lah itu free, kemudian uang yang untuk bayar pajaknya dibayarkan untuk pembangunan daerah, bangun jalan, daripada duit tadinya jadi duit cabut sini, dicabut dulu, dicopot dulu 10%, pindahin ke rumah. Saya bilang bisa cari kalau nggak usah deh, udah provinsi mah kasih surat aja. Mobilnya kabupaten juga sama. Kan lucu, kan dianggarkan. Anggaran pendapatan mah bersumber dari luar APBD masuk ke kas APBD. Itu namanya peningkatan pendapatan. Arti APBD ke APBD mah atuh eta kene gitu. Ini coba dipelajari. Saya tuh selalu ingin menggunakan logika. Jadi saya tidak pernah terikat dengan kebiasaan, dengan administrasi. Enggak lah. Administrasi kalau itu bertentangan dengan logika, kepatutan, kelayakan, dan kepentingan umum, administrasi boleh dulu. Nah, itu saja. Jadi itu, saya ucapkan terima kasih. Salam untuk keluarganya. Saya yakin Anda semua banyak yang bahagia, terutama ibu-ibu, karena bisa ngurus anak-anaknya di rumah. Nah, kemudian kita mulai sekarang, ya, ini areal halaman Gedung Sate ini tahun ini akan terintegrasi antara halaman Gedung Sate dengan Gasibu. Nanti tidak ada lagi mobil lewat itu muter ke sana dan ini menjadi taman. Ya, saya harus representatif dan ini marwah provinsi. Jadi marwah itu adalah bukan mobil yang mewah. Marwah itu adalah tata pembangunan yang terkelola dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bertanya, kok kita ini anggarannya nurun? Saya kasih tahu ke seluruh ASN. Saya memimpin 31 triliun, sekarang tinggal 26. Karena DBH-nya semakin turun, ya. Tunggakan pemerintah pusat kita 3,8 triliun. Hutang kita ke pemerintah pusat 1,8 triliun. Saya nggak yakin itu kurang. Saya udah lunasin itu, saya nggak yakin. Tetapi di tengah fiskal yang makin berat, Anda dicek pembangunan provinsi Jawa Barat meningkat. Infrastruktur jalan meningkat, pendidikan meningkat, layanan kesehatan meningkat, rakyat diurus yang sakit, yang apapun diurus. Artinya apa? Pada akhirnya
Uang itu kalau dikelola dengan baik akan bermanfaat. Kata orang Sunda mah jejeh paku, keuleut neundeung. Gitu. Ini yang dilakukan. Manajemennya manajemen siapa? Manajemennya bukan manajemen yang belajar dari buku, manajemen indung. Indung itu memanajenya dengan baik. Anak 9 sarjana semua, dia tahu tata kelola. Ini anak uang ini sini. Dan kemudian pagil bagaimana? Anaknya nangis, pengen jajan karena uangnya untuk kakaknya besok sekolah, lebih baik anaknya menjerit-jerit daripada mengikuti. Itu kan manajemen. Saya juga begitu manajemennya. Lebih baik semua orang mencaci maki saya, menghina saya, membuli saya tiap waktu, meminta agar saya ada alokasi yang dikeluarkan, saya akan bertahan, tidak mau. Kenapa? Karena saya akan lebih memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan. Dan seluruh kualitas kebutuhan itu saya contoh. Saya tidak pakai mobil dinas. Saya tidak ada anggaran baju dinas. Saya tidak punya anggaran perjalanan dinas 1 rupiah pun. No. Saya kemana-mana bensin pakai duit saya. Padahal mobilitasnya tinggi, saya memilih jalan itu. Kenapa? Karena bagi saya masih mampu. Dan kenapa? Karena saya dapat biaya operasional relatif besar menurut saya, dan itu bisa saya gunakan sebesar-besarnya kegiatan publik dalam setiap waktu. Nah ini yang diinginkan, dan ini cara. Sehingga saya ngomong apapun enak. Kenapa? Karena saya memulai dari diri saya. Ada satu hal, ini penting bagi kita. Kita ini orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat itu orang Sunda Kulon, Sunda Priangan, Sunda Cirebonan, Sunda Pantura, Sunda Pakibulan. Kita ini harus punya harkat, kita harus punya martabat, dan kita ini melambangkan diri sebagai mau. Karena melambangkan sebagai mau manusia unggul, maka saya ingin maunya kelihatan. Bagaimana caranya? Negaranya, pemerintahnya harus baik, pembangunannya harus berjalan efektif, rakyatnya harus punya martabat. Dan rakyatnya dimanapun berada orang Jawa Barat, kalau ada kesusahan, maka pemerintahnya datang untuk menyelesaikan. Ini cara kita membangun harga diri sebagai provinsi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Salam untuk keluarganya. Mudah-mudahan Anda semuanya betah bekerja di Provinsi Jawa Barat. Bagi yang sudah tidak betah, silakan ajukan pengunduran diri ke sekolah. Keluarga saya yakin masih betah. Mau bisa mah jangan gawe training itu tunjangan mungkin kata maka ayah saya. Saya ucapkan terima kasih. Allahumma fi kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita salaman coba. Betul lain batin, Bapak.